صلى على محمد وعلى محمد قال أمير المؤمنين عليه السلام وسئل عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود فقال إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين كله وأما الآن فقد اتسع النطاق وضرب بجيرانه فامرؤ ومختاره. Imam Ali alaihissalam ditanya mengenai perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ghayyirus syaiba, wala tashabbahu bilyam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, rubahlah orang-orang tua kalian, orang-orang yang sudah beruban. Ini rubah, ini orang-orang yang sudah beruban ini dirubah. Maksudnya dirubah gimana? Ya, ini dicat kepalanya, rambutnya. Kan ada cat rambut tuh, yang kalau zaman anak-anak zaman sekarang itu yang diwarnain biru lah, diwarnain coklat lah, abu-abu lah. Ya, malah ada yang mewarnai putih seakan-akan sudah tua. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ghayyiru syaibah, yakni orang-orang yang sudah tua itu, yang rambutnya sudah beruban itu dirubah. Maksudnya apa? Yakni rambutnya dicat sehingga berwarna hitam. Wala tashabbahu bil yahud, dan kalian jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Lalu orang bertanya kepada Imam Ali alaihissalam tentang perkataan Nabi ini, tentang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini misalnya? Apakah masih tetap berlaku, yakni perkataan Nabi ini dengan keadaan kita setelah di zaman Imam Ali alaihissalam ini gimana? Apakah masih berlaku? Yakni ghayyiru syaiba wala tashabbahu bil yahud, ini masihkah berlaku? Imam Ali alaihissalam menjawab, innama qala sallallahu alaihi wasallam zalika wad-dinu kullu. Imam Ali alaihissalam mengatakan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis tersebut, itu dalam keadaan agama itu masih kecil. Maksudnya apa? Yakni orang-orang Islam masih sedikit. Zaman-zaman awal Islam masih baru berkembang. Awal-awal Islam baru saja merekah. Awal-awal Islam baru saja mulai didengar oleh orang-orang. Jadi belum memiliki banyak pengikut, belum memiliki banyak pendukung. Ini orang-orang muslimnya juga masih sedikit, dan juga masih imannya juga masih lemah. Jadi dalam keadaan Islam masih lemah pada saat itu, dalam keadaan Islam masih lemah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa mengatakan hal itu? Kenapa lalu Rasul mengatakan ghayyiru syaiba wala tashabbahu bil yahud? Rubahlah itu orang-orang beruban dan jangan mengikuti orang-orang Yahud. Maksudnya apa? Ya, ini begini, di zaman itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, orang-orang Yahudi itu kalau sudah tua rambutnya rambutnya dibiarin diputih. Jadi rambutnya itu dibiarin diputihin, lalu biar seakan-akan sepuh lah istilahnya gitu kan ya, rambutnya putih sepuh. Nah, lalu Nabi mengatakan ghayyiru syaiba. Kan waktu itu juga orang-orang Islam ada yang udah rambut putih juga ada. Lalu Nabi mengatakan ghayyiru syaiba, rambut kalian itu dicat jadi warna hitam. Kenapa demikian? Agar nanti ketika orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani itu melihat orang Islam, misalnya dalam keadaan perang, mereka melihat, loh,
ini rambutnya pada hitam semua ini, berarti masih muda-muda ini. Nah, gitu. Karena kalau mereka melihat, wah ini rambut orang Islam udah pada tua-tua, udah putih-putih, udah beruban, ya sudah. Tinggal nunggu, apa istilahnya, tinggal nunggu waktunya saja. Minggu depan paling udah pada mati nih. Kita serang, jadi mereka tambah bersemangat menyerang Islam. Namun ketika di medan perang, mereka melihat rambutnya pada hitam-hitam, mereka gentar, mereka takut. Mereka akan melakukan perhitungan ketika hendak melawan Islam. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ghayyiru syaiba wa la tashabbahu bil yahud." Ini rambut-rambut kalian yang sudah beruban ini dicat semua, jadi warna hitam semua. Biar apa? Biar kelihatan muda, biar orang itu segan dengan Islam. Nah, namun Imam Ali Salam mengatakan hal ini itu dalam keadaan Islam masih sedikit, Islam masih baru awal-awal, dan wajar kan ya, secara hitung-hitungan strategi peperangan juga demikian. Yakni dalam hitungan strategi peperangan, ketika suatu kelompok itu masih kecil, maka dia harus memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia kuat. Justru tidak boleh memperlihatkan kelemahannya kepada kelompok lain. Karena apa? Karena kalau dia memperlihatkan bahwa kelompoknya lemah, kelompoknya orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, maka dengan segera, seperti kehidupan binatang buas, dengan segera binatang-binatang yang lain akan menerkamnya. Namun ketika kelompok lain melihat, wah ini sekalipun dia sedikit, tapi orang-orangnya orang-orang perkasa, orang-orang militan, orang-orangnya orang-orang yang siap mati, kuat mental, terus cinta syahid, tidak takut, pantang menyerah. Orang juga segan. Makanya Imam Ali Salam mengatakan, Rasul mengatakan hal itu, yakni Rasul mengatakan, catlah rambut-rambut kalian dan jangan menyerupai orang-orang Yahudi, itu dalam keadaan Islam masih sedikit. Fa'ammal'an, Imam Ali Salam mengatakan fa'ammal'an, yakni dalam keadaan kita sekarang di zaman itu, ya, di zaman Imam Ali Salam, dikatakan fa'ammal'an wa kaditasan nitoku. Imam Ali Salam mengatakan dalam keadaan sekarang ini Islam sudah luas, Islam sudah sampai kemana-mana, Islam sudah sampai ke Afrika, Islam sudah sampai ke Yaman, ini sudah menyeruak sana kemari, sudah sampai ke Persia, sudah sampai ke Rum. Ini wakaditasan itu wadaraba bijirani. Sebelum kita masuk, terjemahan literalnya begitu ya. Jadi terjemahan enaknya itu begitu. Ya, ini pada saat ini Imam Ali Salam mengatakan pada saat ini Islam sudah kuat dan Islam sudah menyebar ke sana kemari, sudah menyebar ke seluruh daerah, ke seluruh penjuru. Famruun wa makhtara. Maka setiap orang bersama dengan ikhtiarnya masing-masing. Mau tetap memutihkan rambut boleh, mau mengecat rambut juga boleh. Nah, ini terjemahan, istilahnya terjemahan enaknya. Cuman Ana mau membahas sedikit tentang bahasa Arabnya. Dikatakan wattasa'a nitoquhu wa daraba bijirani. Nitok dalam bahasa Arab, nitok itu baju perempuan. Biasanya kalau perempuan mau kawin kan ya, baju, misalnya ada perempuan kalau mau kawin, bajunya itu yang besar terus menjulur sampai ke bawah, sampai istilahnya menyapu jalan. Kan ada ya, baju apa sih istilahnya itu? Jadi baju yang bawahnya itu sampai menyapu jalan istilahnya. Nah, Anda tidak tahu istilah bajunya baju apa. Jadi biasanya baju-baju kawinan sih gitu ya. Jadi perempuan itu kalau mau kawin kan ada baju yang besar, dia terus sampai memiliki bawahannya itu sampai menyapu jalan istilahnya. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut netok. Dikatakan wakadita sa'an netoku.
Ya ini apa? Yakni juluran bajunya itu sudah sangat luas. Artinya apa? Bayangin kalau misalnya perempuan itu yang punya baju demikian, tapi kan tadi Anda bilang ya ini punya juluran bajunya itu menyapu jalan. Nah itu bayangin kalau dia besar banget. Jadi apa? Artinya dia menaungi daerah-daerah setempatnya. Nah ini menandakan bahwa Islam sudah sangat luas. Ini satu. Dikatakan wa daraba bijirani. Wa daraba bijirani. Jiron yakni bagian depan dari pundak, ketika sebuah onta mau tunduk, mau duduk atau mau jongkok itu. Gimana sih onta kalau mau jongkok? Awal itu kan kaki belakang dulu kan ya. Awal kaki belakang diliput, jeblek. Nah, terus pada saat mau menundukkan bagian depan, kakinya itu kan nanti disila itu bagian depannya. Nah, ketika kaki depan itu disila, lehernya itu seakan-akan mendekat ke arah kaki. Nah, ini disebut daraba bijirani. Dan ini apa? Yakni si onta itu sedang duduk dan menyilakan kakinya itu sedang disila. Ini menandakan apa? Menandakan onta yang demikian, ini onta yang kokoh, yang lagi tidak akan goyang, istilahnya. Tidak akan goyang kan, onta kalau sudah gitu tidak akan goyang ke sana kemari. Nah, maksudnya apa sih? Yakni baju luas, terus onta lagi duduk. Maksudnya apa? Yakni Islam itu sudah luas, sudah mencapai daerah-daerah di mana saja, satu. Yang kedua, Islam juga sudah kokoh dan sudah kuat. Nah, dalam keadaan hal ini, ketika Islam sudah luas dan Islam sudah kokoh, famru'un wa makhtara. Ana bacanya pakai logat forsi ya Ahmad. Kalau logat induknya fa imru'un wa makhtara. Tapi kalau logat forsi famru'un wa makhtara. Nah, yakni apa? Yakni setiap orang bersama dengan ikhtiar masing-masing. Artinya, yakni sekarang kan Islam sudah luas, Islam sudah kokoh, sudah kuat. Yang mau tetap memutihkan rambut, silahkan. Yang mau mengecat menjadi warna hitam juga silahkan. Namun tidak ada lagi kemestian seperti di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, di mana di zaman Nabi merupakan hal yang mustahab, yang sunnah untuk mengecat rambut, mewarnai rambut menjadi hitam. Kenapa? Karena di zaman itu Islam masih sedikit, Islam masih kecil, Islam masih belum kokoh, sehingga penting untuk menunjukkan kekuatan bahwa Islam ini diisi oleh para pemuda yang masih muda-muda. Biar apa? Biar musuh-musuh itu enggak sembarangan mau nyerang, enggak sembarangan mau mengganggu Islam, apalagi Islam pada masa itu awal-awal baru berkembang. Namun di zaman Imam alaihi salam, Islam sudah luas, Islam sudah kokoh, maka yang mau tetap berambut putih silahkan, yang mau mengecat warna hitam juga silahkan. Ini satu pembahasan. Namun ada pembahasan lain di luar pembahasan ini ya. Nah, ini jadi pembahasan kajiannya sudah selesai, namun ada satu pembahasan kecil yang kita bisa ambil dari sini. Yakni apa? Pembahasan bahwa yang pertama, di mana ini menyangkut pembahasan tentang usul fikih. Ya, jadi orang-orang yang mau belajar tentang usul fikih, nah, di mana Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, kalau kita melihat di zaman Nabi dikatakan ghayyiru syaiba. Nah, ini rambut-rambutnya itu dicat semua. Nah, Rasul kan merintahin suruh cat itu. Terus wala tasyabuh bil yahud, jangan mirip-mirip orang Yahudi kalian kan gitu. Lalu di zaman Imam Ali alaihissalam mengatakan wamru'un wa makhtar. Wamru'un wa makhtar. Jadi
setiap orang bersama dengan ikhtiarnya masing-masing. Mau tetap mengecat silahkan, mau mau tidak mengecat juga silahkan. Mungkin orang akan bertanya, loh, ini berarti Imam Ali salam merubah aturan Nabi dong. Ini sebelumnya Nabi mengatakan catlah rambut kalian, lalu di masa Imam Ali salam mengatakan silahkan, yang mau ngecat silahkan, yang mau tidak ngecat silahkan. Berarti ini Imam Ali salam merubah peraturan Nabi, sedangkan misalnya kita punya aturan lain, dikatakan apa? Halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah. Jadi halalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu halal sampai hari kiamat, dan haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Haramnya Nabi itu haram sampai hari kiamat, kan gitu. Lalu kenapa di sini Imam Ali alaihissalam terus merubahnya? Kita katakan Imam Ali alaihissalam itu tidak merubah. Jadi seandainya orang mungkin memberi syubhat, kan ya, wah ini Imam Ali alaihissalam merubah, kita katakan Imam Ali alaihissalam tidak merubah aturan Nabi. Melainkan apa? Melainkan Imam Ali alaihissalam itu menyampaikan kepada kita tentang sebab suatu hukum. Jadi, di dalam Islam itu, ya, di dalam Islam kan ada suatu hukum. Misalnya apa? Misalnya hukum sholat, wajibnya sholat Jumat, atau hukum wajibnya puasa, itu kan hukum itu. Atau hukum haramnya meminum khamar, misalnya hukum haramnya minum khamar. Nah, namun selain hukum ada juga yang namanya sebab suatu hukum, ada juga yang disebut hikmah suatu hukum. Ini dua hal yang berbeda. Ada yang namanya hikmah suatu hukum, ada yang namanya sebab suatu hukum. Nah, kita tidak boleh mencampur antara hikmah suatu hukum dan sebab suatu hukum. Sebab suatu hukum, seandainya itu keluar dari para imam, maka itu bisa diterima. Salah satu contohnya ini. Salah satunya tentang hal ini, di mana Imam alaihissalam menyampaikan sebab suatu hukum. Imam alaihissalam mengatakan, innama qala dzalik wa dinu kullun. Yani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubahlah rambut kalian, catlah rambut kalian, dan jangan menyerupai orang Yahudi. Itu dalam keadaan agama masih kecil, yani Islam masih kecil, belum kokoh. Wa ammal an, namun sekarang wakaditasan itahu wa daraba bijirani, yani Islam sudah kokoh dan kuat, maka yang mau ngecat silakan, yang enggak juga silakan. Nah, ini Imam alaihissalam sedang memberikan sebab suatu hukum. Jadi sebabnya apa? Sebabnya yakni zaman sekarang sudah kuat. Namun ada terkadang, atau misalnya contoh sebab yang lain ya. Contoh sebab yang lain misalnya dikatakan jangan meminum khamar. Kenapa? Haram meminum khamar. Kenapa? Karena dia memabukkan. Al-khamru haramun li'annahu muskirun. Misalnya begitu. Jadi khamar itu haram, meminum khamar itu haram. Kenapa? Karena dia memabukkan. Maka dari sini imam memberikan kepada kita sebab suatu hukum, yakni haramnya khamar. Karena apa? Karena dia memabukkan. Namun malah banyaknya para imam dan nabi itu menyampaikan suatu hukum, namun tidak memberikan sebab suatu hukum. Misalnya contoh sholat, tidak dikatakan sebab sholat itu apa, kenapa harus sholat. Atau misalnya puasa, tidak dikatakan sebab puasa itu apa. Iya, dikatakan semoga kamu bertakwa, tetapi kan itu bukan sebab wajibnya sholat, wajibnya puasa. Nah, atau misalnya apa? Misalnya wajib menghormati orang tua, al-ihsan bil walidain. Atau misalnya apa lagi? Misalnya wajib belajar. Nah, itu wajib mempelajari ilmu agama, wajib membayar khumus, wajib membayar zakat. Jadi banyak hal-hal kewajiban di mana tidak ada sebabnya, itu tidak dikasih tahu. Namun terkadang para ulama mencoba untuk membuka tabir yang disebut dengan hikmah.
Misalnya contoh hikmahnya sholat itu apa? Misalnya ada yang mengatakan untuk persatuan, sholat berjamaah ya. Hikmah sholat berjamaah misalnya ada yang mengatakan untuk persatuan. Atau hikmahnya puasa apa? Untuk kesehatan malah. Nah, tetapi kita tidak bisa mengatakan kenapa Allah mewajibkan puasa karena biar sehat. Tidak bisa. Itu kita sedang mengkias namanya. Nah, mengkias itu yang punya orang Sunni, tidak boleh mengkias. Kias itu awwalaman khosa iblis. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan orang yang pertama kali berkias itu iblis. Nah, bedanya kita Syiah dengan Sunni adalah di kias ini, di mana Syiah tidak menjadikan hikmah sebagai sebab, namun orang Sunni menjadikan hikmah sebagai sebab. Sehingga ketika mereka melihat, misalnya mereka melihat khamar itu memabukkan, haram lalu memabukkan, maka apa saja yang ada memabukkan, apa saja yang ada campuran memabukkan, maka dia haram. Terus mereka sampai ada yang mengatakan pisang juga haram. Kenapa? Karena di pisang ada zat alkoholnya. Nah, ini kesalahan dalam berkias itu. Kan mereka akhirnya ada yang tidak makan pisang, kan kasihan. Ini salah satu kesalahan dalam berkias. Oke, saya kira cukup demikian. Semoga bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan kita doakan kepada seluruh ulama kita yang masih hidup, semoga Allah memanjangkan usia mereka, menjadikan kehidupan mereka penuh berkah dan membawa maslahat bagi umat insyaallah taala, khususnya kabar muazzam hafizahullah. Lalu untuk para ulama yang sudah wafat, semoga Allah mensucikan ruh mereka, meninggikan derajat mereka. Untuk para saudara kita, saudara-saudari kita, mukmin, mukminin, mukminat, di mana saja berada, semoga Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, meninggikan derajat mereka, memutihkan wajah mereka, menggabungkan mereka dengan para aulianya. Untuk guru kita marhum Hasan Abu Ahmad, marhum Ustaz Husain Habsyi, marhum Kang Jalal, semoga Allah memuliakan mereka semua. Dan untuk kezuhuran Imam Zaman ajalallah farjuh syarif, Al-Fatihah ma salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bila taufiq. Assalamualaikum.